기밀 문건 유출. 박준영 한강에서 발견됐다는데? Halo kalian semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai requestan kalian, pada kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita film hacker kembali. Dan film ini berkisah tentang seorang remaja yang bekerja sebagai operator warnet. Dia pun terobsesi menguasai dunia perhackingan. Bukan tanpa alasan, obsesinya tersebut dilandasi untuk balas dendam dengan sekelompok hacker yang telah membunuh ayahnya. Bagaimana kisahnya? Selamat datang di Sinema Kilat dan ini dia alur cerita film 20 Hacker. Cerita diawali dengan menampilkan seorang pria yang bernama Jaemin. Dia sedang berbicara dengan salah satu pria yang diketahui merupakan salah satu anggota dari Biro Keamanan Cyber. Di sini baru diketahui bahwa ayah Jaemin merupakan seorang CEO di salah satu perusahaan cyber. Ayah Jaemin kemudian meninggal karena dibunuh oleh salah satu peretas yang cukup handal, di mana sampai sekarang ini belum ada yang bisa mengungkap identitasnya. Sebenarnya Jaemin ini sudah menyewa seseorang untuk menangkap orang yang membunuh ayahnya. Namun, hingga kini hal tersebut tidak membuahkan hasil dan untuk itu dari sini dia memutuskan untuk belajar dan mendalami ilmu yang berhubungan dengan dunia perhackingan. Dengan kesungguhan dan niatnya yang kuat hingga kesehariannya di warnet, dia pun pada akhirnya menjadi seorang hacker yang lumayan handal. Selain itu, Jaemin juga merupakan seorang murid SMA yang cukup populer. Kecerdasan serta ketampanan yang dimilikinya membuatnya dikagumi oleh teman-teman hingga guru-guru di sana. Namun, semuanya berubah ketika salah seorang murid yang bernama Lee mendadak terkenal dan tentunya semua itu tidak terlepas dari ketampanan yang dimiliki pemuda tersebut. 비율 그린 펜신복도 디올 옴무처럼 소해버리는 저 미친 옷걸이. 내 짝사랑 28. 들리는데. 아무래도 병원 가봐야겠다. Bahkan saking terkenalnya, si Lee ini mampu mengalahkan kepopuleran yang dimiliki oleh Jaemin. Menurunnya kepopuleran Jaemin semakin terasa ketika wanita yang dicintainya yang bernama Juhe lebih memilih Lee sebagai pria idamannya. Padahal Jaemin ini adalah teman dekatnya sejak lama. Tapi karena Jaemin tidak berani mengungkapkan perasaannya, Juhe pun hanya menganggapnya sebagai teman dekat saja. Kemudian kita diperlihatkan sosok pria yang bernama Leo dan seorang wanita yang bernama Hiso. Mereka terlihat sedang melakukan aksi peretasan terhadap salah seorang pria yang tidak lain targetnya ternyata adalah Jaemin. Leo dan Hiso ini adalah seorang hacker yang memiliki kelompok yang mereka namai dengan nama Better World. Nah, di sini diam-diam Hiso mulai mencari tahu tentang si Jaemin dan dia pun mulai tertarik dengan prestasi yang dimiliki oleh Jaemin. Yang mana tujuan mereka nantinya adalah merekrut Jaemin agar mereka menjadi anggota Better World. Di sini Jaemin melancarkan aksinya yang mana dia menunjukkan bagaimana kejahatan dunia cyber beraksi dan dia juga menggunakan nama samaran yang bernama Hex. Di tengah-tengah aksinya, Jaemin mendapatkan sebuah pesan dari orang misterius yang bernama You Know What. Yang intinya orang misterius ini menantang skill yang dimiliki oleh Jaemin dan ternyata si You Know What ini merupakan seorang hacker yang membunuh ayah Jaemin. Namun, di saat Jaemin akan menunjukkan skillnya kepada orang tersebut, tiba-tiba si cantik Juhe datang lalu mengajaknya untuk minum bersama. 이걸 찾고 있었나? Karena Jaemin diam-diam naksir kepada si cantik Juhe ini, tentunya Jaemin pun tidak akan mampu menolaknya. Namun pada faktanya, si Juhe ini tidak peka karena dia sedang disukai oleh si ganteng Jaemin. Malah, dia lebih memilih Lee untuk menjadi pacarnya. Ternyata setelah diulik lebih dalam, Juhe ini menyukai Lee karena dia tidak memilih-milih golongan untuk menjadi penggemarnya. Lee juga lebih santun dan menjadi murid kesayangan para guru, sehingga banyak wanita yang menyukainya. Singkat cerita, saat Jaemin berselancar di dunia maya, secara tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang isinya telah diterima menjadi anggota Better World.
Orang tersebut memerintahkan Jaemin untuk segera datang pada salah satu ruangan yang ada di gedung tersebut, dan tiba-tiba Lee melihat telah berada di belakang Jaemin. Dan jika dilihat-lihat, Lee ini mencoba untuk memata-matai Jaemin. Untuk menuju ke sebuah gedung yang ditunjukkan oleh kelompok Battleworld, Jaemin diharuskan untuk melewati sebuah lorong, dan di lorong inilah Jaemin melihat sesosok wanita berbaju putih seperti hantu. Namun, karena film ini bukan film horor, rupanya wanita tersebut adalah Ju-hye yang kebetulan sedang memakai pakaian putihnya. Di sisi lain, ayah Ju-hye yang bernama Kyung sedang berbicara dengan salah satu teman sekolahnya yang bernama Min-woo. Dan dia merupakan seorang investor di dunia cryptocurrency. Min-woo pun meminta Kyung untuk menginvestasikan uangnya pada sebuah perusahaan yang bernama Constrandia. Tapi pada awalnya Kyung pun menolak. Namun pada akhirnya tergoda oleh ucapan Min-ho, yang akhirnya Kyung pun tergiur dan ikut pada investasi tersebut. Singkat cerita, Jaemin dan juga Ju-hye telah sampai di markas Battleworld. Dan ternyata para anggota Battleworld ini adalah teman sekolahnya sendiri, yaitu Leo dan Hiso. Di sana, Leo kemudian mulai menjelaskan tentang visi misi yang dimiliki oleh aliansi Battleworld, yang pada intinya ingin dunia menjadi lebih baik. Melalui aliansi yang mereka buat ini, mereka berencana membantu para hacker baik atau yang bisa disebut Whitehead untuk melawan aliansi para hacker jahat atau yang sering disebut Blackhead. Pada awalnya, terjadi sedikit perdebatan di antara mereka, yang mana Jaemin meremehkan kemampuan aliansi Battleworld. Hingga pada akhirnya, Hiso mengungkit kembali kasus kematian ayah Jaemin, dan Hiso juga menjelaskan kepada Jaemin bahwa dia juga ingin membantu Jaemin dalam menangkap pelaku pembunuh ayahnya. 기밀 문건 유출. 박준영 한강에서 발견됐다는데? Yang akhirnya, mulai dari sinilah tim baru Battleworld terbentuk. Kemudian, Jaemin mendapat panggilan dari Ju-hye yang mengabarkan bahwa ayahnya yaitu Kyung hendak mengikuti sebuah investasi saham yang mana uangnya saat ini akan dia gadaikan dengan sebuah koin cryptocurrency. Melihat hal tersebut, Jaemin tentu tidak akan tinggal diam, karena Jaemin tahu kalau koin yang akan diinvestasikan hanyalah koin scam yang dinaungi oleh Min-ho. Singkat cerita, seminar pun dimulai. Pak Kyung tampak terheran-heran dengan apa yang dimiliki oleh sahabatnya dan semakin percaya dengan investasi kripto yang telah dijanjikan. Tanpa mereka sadari bahwa sedari tadi, tim Battleworld telah melancarkan aksinya dan tinggal menunggu saat yang tepat untuk menampilkan hasil kerjasama mereka. 원천봉쇄! 이게 정말 얼마나 힘들게 사셨어요. 그러니까 이제는 은퇴 후 좀 여유롭게. Dan saat Min-ho mempresentasikan perusahaan investasinya, secara tiba-tiba lampu pun mati lalu proyektor presentasi menampilkan sebuah percakapan rekaman video CCTV. 야, 나보고 태국이나 필리핀 가 있으래? Yang intinya, si investor tersebut akan melakukan sebuah penipuan terhadap para nasabah mereka. Video tersebut tentu membongkar kedok mereka sebagai penipu ulung yang akan menipu para korbannya dengan investasi bodong. Hal itu pun menyadarkan ayah Ju-hye untuk lebih berhati-hati dalam memilih investasi untuk masa depannya. Sementara itu, di sisi lain, tampak seorang hacker yang bernama You Know What sedang mencari tahu lebih dalam tentang identitas seseorang yang bernama Hex. Yang sebagaimana kita ketahui, Hex adalah Jaemin. Tapi di sini, mereka tidak berhasil melacak dan mengetahui siapa orang di balik nama Hex. Di sisi lain, aksi peretasan yang dilakukan oleh kelompok Battleworld tentu menarik perhatian Biro Keamanan Cyber milik negara dan membuka mata bagi para investor untuk lebih berhati-hati dalam menginvestasikan hartanya. Namun, di satu sisi, hal tersebut tentu mengundang para hacker jahat untuk memburu para hacker yang baik. Dan hal tersebut tentu akan sangat berbahaya bagi keselamatan Jaemin dan juga orang-orang yang ada di Battleworld. Singkat cerita, malam pun tiba.
Terlihat Lee dan Jaemin sedang bersantai. Di tempat ini mereka pun mulai berbincang mengenai siapa wanita yang mereka sukai. Sialnya, Lee ternyata juga menyukai Juhe, wanita yang disukai oleh Jaemin. Sontak hal tersebut membuat hati Jaemin menjadi remuk hingga ke dalam relung hati yang paling dalam. 주희? 박주희? 네가 걔 좋아한다고? Kemudian di pagi harinya, perkataan Lee ini yang juga suka dengan Juhe masih melekat di dalam pikiran Jaemin. Dan tiba-tiba, Jaemin dikejutkan dengan munculnya sebuah notifikasi bahwa si You Know What memposting sebuah postingan baru mengenai sebuah pertukaran uang di perusahaan Songdo. Yang mana nasabah dari perusahaan tersebut akan menukarkan koin-koin kripto yang mereka miliki. Nah, dengan ini, Jaemin pun berencana mencoba memancing You Know What untuk masuk ke dalam jebakannya. Dan dia akan mencuri koin-koin tersebut hingga beradu skill dengan skill yang dimiliki oleh si You Know What. Untuk itu, Jaemin pun meminta bantuan dari timnya yaitu Battleworld. Sebagaimana kita ketahui, Leo dan Haiso yang peduli terhadap Jaemin yang hendak balas dendam atas kematian ayahnya, mereka pun setuju untuk membantu Jaemin. Pada akhirnya, mereka pun melakukan sebuah persiapan untuk melancarkan sebuah serangan cyber terhadap perusahaan Songdo. Di sini, Jaemin memasukkan sebuah malware ke dalam server utama di perusahaan tersebut, dan dengan malware itu, nantinya koin kripto milik para nasabah Songdo secara otomatis akan masuk ke dalam rekening si Pak Kyung dan orang-orang yang ikut campur dalam misi tersebut. Jaemin yang telah selesai memasukkan malware tersebut tak disangka diketahui posisinya oleh satpam penjaga gedung. Sontak, hal tersebut membuat posisi Jaemin menjadi terancam. Namun beruntung, Jaemin memiliki bela diri yang cukup mumpuni untuk melawan para penjaga gedung tersebut. 잠깐만요. 저 오해할 수 있어요? 쌈박질하고 이중격투기 흉내만 내던 애가 오늘 정시 다리털 한 방에 빵! Sehingga dia dengan mudah mengalahkan mereka lalu keluar dari gedung itu dengan selamat. Setelah Jaemin keluar, malware yang telah ditanamkan di server utama Songdo mulai bereaksi. Dan boom, koin kripto dengan jumlah yang lumayan banyak masuk ke rekening Pak Kyung dan orang-orang yang telah ditipu oleh perusahaan Songdo. Kemudian, pada akhirnya, rencana Jaemin untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya pun tinggal selangkah lagi. Di malam setelah aksi peretasan yang menggemparkan dunia tersebut, si You Know What pada akhirnya menghubungi Jaemin dan memerintahkan Jaemin untuk membawakannya sebuah USB drive yang berisi koin kripto yang telah diambilnya. Dan ternyata, di balik nama si You Know What ini, adalah teman sekolahnya sendiri, yaitu si Lee, orang yang selama ini terlihat baik di depan umum, tapi ternyata dia merupakan seorang pembunuh. Lee terpaksa membunuh karena didasari oleh rasa irinya kepada Jaemin. Disebutkan bahwa sebelum Lee menjadi populer di kalangan sekolah, dia merasa bahwa kerja keras yang ia capai direnggut begitu saja oleh si Jaemin. Hingga akhirnya dia mampu mendongkrak popularitas dan melampiaskan kekesalannya dengan membunuh ayah Jaemin. Ternyata dalam wajah kalemnya terdapat sisi gelap yang sangat mengerikan. Kemudian, Lee pun berniat mengambil kembali data Bitcoin yang sebelumnya diretas oleh Jaemin melalui USB drive yang ia genggam. Namun, USB tersebut telah disusupi sebuah malware yang dapat membackup data secara online dan otomatis. Sehingga sekarang, data rahasia milik Lee telah berada dalam genggaman Jaemin. Karena Lee yang tidak terima data rahasianya diretas dan disebarluaskan, dia pun kemudian menyerang Jaemin. 개새끼야! Dengan data rahasia dan kejahatan Lee yang telah terbongkar, akhirnya Lee pun ditahan atas apa yang telah dilakukannya. Dan aksi peretasan yang dilakukan oleh tim Battleworld pada akhirnya dikenang sebagai aksi peretasan yang paling berpengaruh dan mampu mengubah dunia khususnya cryptocurrency. Setelah apa yang telah terjadi, akhirnya Jaemin dan Juhe resmi berpacaran.
잘 말씀드려. 되게 예쁘네. 어? Di akhir film diperlihatkan mereka hendak melancarkan misi selanjutnya dan film pun berakhir. Namun, di ending film ini dijelaskan bahwa sebenarnya kelompok hacker yang bernama You Know What bukanlah Silly saja. Ternyata You Know What adalah sebuah organisasi hacker dengan aliran dana Blackhead yang bertujuan untuk memanipulasi perekonomian di seluruh dunia. Dan secara mengejutkan, ternyata si Leo adalah bagian dari organisasi You Know What yang diam-diam menyusupi kelompok Battleworld demi kepentingan dari kelompok hacker tersebut. Dan film pun berakhir.